Bab 516, rumah ungu telah tiba, dan anginnya kacau. Di Gunung Feixian, Chen Chang'an mendengarkan Zhuang Sui, Qin Xiuwen, dan King Yunfei melaporkan situasi terkini. Dia tampak aneh. Mengapa wilayah abadi utama yang paling dekat dengan wilayah abadi 9 provinsi belum bergerak? Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah alam rahasia Kaisar Agung tidak harum dan tidak menarik bagi mereka? Itu bahkan membuat Chen Chang'an ragu sejenak, apakah alam rahasia Kaisar Agung ini terlalu dilebih-lebihkan? Zhuang Suedao, Tuan Muda, dari pengintai yang kami kirim ke berbagai alam abadi untuk menanyakan berita, kami mengetahui kebenaran umum dari masalah ini. Baiklah, mari kita dengarkan. Tuan, sepertinya alam rahasia Kaisar Agung tidak menarik, tetapi itu membuat tokoh-tokoh besar di berbagai alam abadi meragukan keaslian masalah ini dan tidak percaya bahwa alam rahasia Kaisar Agung akan muncul di negeri dongeng Kyushu. Belum lagi, masalah ini. Bagaimana mungkin Guan Li menyebar ke dunia luar dan menimbulkan kecurigaan mereka? Chen Chang'an menyipitkan matanya. Qin Xiuwen berkata, lagi pula, masalah ini tampaknya terkait dengan Sang Buddha, Sang Buddha. Diduga masalah tentang alam rahasia Kaisar Agung adalah jebakan yang dibuat oleh Sang Buddha. Chen Chang'an berkata dia tidak bisa berkata apa-apa. Seorang guru iblis Buddha menakut-nakuti mereka hingga mereka tidak berani melangkah ke wilayah abadi 9 provinsi. Terlebih lagi, alam rahasia Kaisar Agung ini sangat penting, tetapi ini terkait dengan warisan Kaisar Agung dan harapan untuk menjadi seorang kaisar. Kursi ini sangat tidak mementingkan diri sendiri dan berdedikasi. Anda bahkan menyatakan keraguan tentang keaslian masalah ini. Potong gelombang sepenuhnya adalah hati penjahat, perut pria terhormat. Qin Xiuwen berkata lagi, Bos, karena Sang Buddha, selama periode waktu ini, senior Wu Qingyao berkhotbah dan mengajar, dan tidak banyak orang abadi yang datang dari luar alam untuk mendengarkan khotbah. Mereka juga meragukan keaslian masalah ini. Ada seorang kaisar semu yang berkhotbah di sini. Mengenai masalah ini, Chen Chang'an masih sangat jelas. Semua ini, para dewa yang datang dari dunia luar tidak memenuhi harapan Chen Chang'an. Secara logika, baik itu khotbah Kaisar Semu, atau alam rahasia Kaisar Agung, itu seharusnya menarik banyak dewa untuk datang ke sini. Sekarang tampaknya karena Sang Buddha, para dewa dari berbagai alam abadi sangat takut dan tidak berani melakukannya. Tentu saja, Chen Chang'an juga tidak peduli. Meskipun Chen Chang'an berencana untuk membangkitkan kembali Sang Buddha. Namun sekarang di wilayah abadi 9 provinsi miliknya, Sang Buddha tidak ada di sana. Ya, itu hanyalah hati iblis yang menghasilkan iblis setiap hari. Hal ini membuat para peri itu ketakutan. Potong, tidak ada masa depan. Jalan Chen Chang'an, masalah ini tidak terburu-buru, akan ditangani secara perlahan. Baik itu, alam rahasia Kaisar Agung, atau khotbah Kaisar Semu. Mereka sekarang takut dicurigai. Ketika mereka melewatkannya, mereka akan menyesal menangis. Setelah ketiganya pergi, Chen Chang'an melanjutkan kelumpuhan ikan asinnya. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, hari-hari telah berlalu. Kali ini, domain abadi utama masih mengirim pengintai ke domain abadi Kyushu untuk menanyakan situasi. Tanpa diduga, ketika para pengintai itu datang ke wilayah abadi 9 provinsi, mereka benar-benar tenggelam dalam khotbah Kaisar. Dan setelah akhir khotbah Kaisar setiap hari, mereka juga melihat hal-hal menakjubkan dari menara ujian, menara waktu, dan menara hukum yang merupakan pembuka mata. Sambil mengejutkan mereka, itu juga membuat mereka berdua benar-benar terobsesi dengannya. Jadi, tanpa kecuali,
Para pengintai yang datang ke wilayah abadi 9 provinsi untuk sementara menyerah meninggalkan wilayah abadi Kyushu. Dan di luar, meskipun alam rahasia Kaisar Agung ini, serta khotbah Kaisar, banyak tokoh besar menduga bahwa itu adalah jebakan yang dibuat oleh alam abadi 9 provinsi dan penyergapan. Tetapi hal-hal ini terus bergejolak. Bahkan, seiring berlalunya waktu, membuat semua orang penasaran. Mungkinkah alam misterius Kaisar Agung ini dan khotbah Kaisar semu bukanlah jebakan? Tetapi benarkah, pada saat yang sama, di negeri dongeng Kyushu, berita lain yang sangat penting keluar. Dan berita ini, itu terkait dengan Dewa Buddha. Dan berita ini adalah bahwa tidak ada Dewa Buddha di wilayah abadi Kyushu. Ya, itu hanya hati iblis dari Dewa Buddha-Buddha yang sedang ditekan sekarang. Untuk sementara waktu, tidak ada yang tahu apakah berita itu benar atau tidak. Dengan kata lain, Dewa Buddha-Buddha lah yang tidak dapat menahannya lebih lama dan memasang perangkap lain untuk mereka. Dan ketika domain abadi utama takut dan curiga dan tidak tahu harus berbuat apa, kekuatan teratas pertama akhirnya tiba dari Qinghai yang jauh. Dan kekuatan teratas ini adalah Zifu. Dapat dikatakan, ada Zitianlin, keturunan Zifu, di wilayah abadi Kyushu. Mendapatkan berita adalah yang tercepat. Mengenai masalah hati iblis di wilayah abadi 9 provinsi, serta berita tentang artefak kuno peta pemakaman setelah meminta Chen Chang'an dan memperoleh persetujuan Chen Chang'an, dia mengirimkannya kembali ke Zifu. Zifu terkejut ketika mendapat berita itu. Kemudian, Zitianlin mengetahui bahwa Wu Qingyao berkhotbah. Bahkan lebih terkejut lagi, ini adalah Dewa Semu. Tidak ada pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Semu di Zifu. Masalah ini bahkan lebih penting. Dia buru-buru mengirim pesan ke Zifu lagi. Biarkan para tetua Zifu yang kuat berhenti berlatih dalam pengasingan, dan cepatlah mendengarkan khotbah. Kemudian, Zitianlin mengetahui bahwa alam rahasia Kaisar Agung akan dibuka di alam abadi Kyushu. Dengan Chen Chang'an, bos tingkat atas, dia tidak ragu bahwa ini akan palsu. Karena berita ini datang dari Brigade Manajemen Kota Kyushu di bawah yurisdiksi bos. Maka alam rahasia Kaisar Agung pasti benar-benar tidak salah. Dapat dikatakan bahwa guncangan berturut-turut membuatnya semakin kagum pada Chen Chang'an, dan itu seperti dewa bagi Chen Chang'an. Pada saat yang sama, Zitianlin akan terkejut sampai mati rasa. Untuk ketiga kalinya, dia mengirim pesan ke Zifu. Alam rahasia Kaisar Agung buka, jadilah kesempatan Kaisar, biarkan Zifu membawa lebih banyak orang. Jadi, setelah Zimansion menerima pesan dari Zitianlin, mereka terkejut beberapa saat. Kemudian, dengan cara yang perkasa, sejumlah besar orang dengan cepat dikirim. Mereka yang datang dapat dikatakan sebagai tingkat tinggi, tetua, dan murid dari generasi Tianjiao Zifu. Layak menjadi salah satu kekuatan teratas di antara ribuan abadi, dan yang kuat seperti awan. Dapat dikatakan, sekarang tentang berita tentang alam rahasia Kaisar Agung, dan khotbah Zundi, selain dari kekuatan teratas di Zifu, kekuatan teratas lainnya tidak mengetahuinya sama sekali. Alasan utamanya adalah bahwa Laut Bintang Kematian, tempat wilayah abadi 9 provinsi berada, terlalu terpencil dan termasuk tanah boneka. Kekuatan teratas sama sekali tidak memperhatikan sisi ini, dan mereka benar-benar tidak dapat memperhatikan. Jika bukan karena Zitianlin di wilayah abadi 9 provinsi, Zifu juga tidak akan tahu tentang ini. Pembangkit tenaga listrik Rumah Ungu datang satu demi satu. Para abadi tingkat rendah yang paling dekat dengan wilayah abadi 9 provinsi akhirnya menghela nafas lega ketika mereka melihat kedatangan pembangkit tenaga listrik Zifu.
Tetapi yang mengejutkan mereka adalah, mengapa begitu banyak orang datang ke Sifu? Benar saja, Raja Iblis Buddha itu menakutkan, dan Sifu mengirim begitu banyak orang kuat. Setelah itu, tokoh-tokoh besar dari berbagai domain abadi bergegas pergi ke Laut Kematian untuk menyambut para pembangkit tenaga listrik Sifu ini. Tetapi saya baru saja bertemu dengan orang kuat di Sifu, dan saya belum sempat menyapa dengan hormat. Namun, mereka melihat bahwa orang kuat Sifu langsung meledakkan mereka. Pergi untuk orang tua itu. Sudah setengah bulan, kehilangan darah, masih ada setengah bulan tersisa untuk berkhotbah kepada Kaisar. Akhirnya, kita akan mencapai tanah suci keluarga abadi yang dikatakan Tianlin. Orang-orang besar, percepat. Pengkhotbah Kaisar, aku di sini. Alam rahasia Kaisar Agung, aku di sini juga. Wow. Petik 2. Sekelompok pembangkit tenaga listrik Rumah Ungu memarahi dan pergi dengan penuh semangat. Para abadi ini ditinggalkan sendirian, berantakan di angin. Bab 517, Penyesalan Orang-orang Besar, 20% kemajuan telah selesai. Wuho, Lautan Bintang Kematian, angin dingin adalah Xiao-Xiao, dan tokoh-tokoh besar di alam abadi menyaksikan pembangkit tenaga listrik Sifu pergi satu demi satu, dan mereka tidak bisa tidak terlihat linglung. Apa-apaan ini? Dan kata-kata orang-orang kuat di Sifu itu, mereka juga mendengar dengan jelas. Dia datang jauh-jauh, sebenarnya untuk pergi ke wilayah abadi Kyushu untuk mendengarkan khotbah Kaisar Sun, dan pergi ke alam rahasia Kaisar Agung. Apakah ini semua benar? Melihat kelompok pembangkit tenaga listrik Sifu itu begitu gila dan tidak sabaran. Biarkan mereka ragu dalam hati mereka. Mungkinkah akhir-akhir ini, mereka semua telah melakukan kesalahan? Apakah mereka berpikir salah? Bahkan kekuatan teratas, Sifu, pergi ke Jeushu Xianyu untuk mendengarkan khotbah Kaisar Sun, dan juga berbicara tentang alam rahasia Kaisar Agung. Bukankah ini jebakan Buddha-Buddha? Seorang pria besar bergumam. Orang-orang besar lainnya terdiam beberapa saat, tidak tahu harus berkata apa. Setelah beberapa saat, keheningan pun pecah. Ada orang-orang hebat. Mengapa kita tidak pergi ke wilayah abadi 9 provinsi untuk melihat? Jika itu benar-benar khotbah Kaisar Semu, maka itu adalah kesempatan langka. Sangat mungkin itu dapat memecahkan hambatan kultivasi kita dan membantu kita meningkatkan alam kultivasi kita ke tingkat yang lebih tinggi. Seorang pria besar memiliki ekspresi yang rumit dan menelan ludah. Jika khotbah Zundi benar, maka alam rahasia Kaisar Agung mungkin benar. Kita juga memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan warisan Kaisar Agung. Ini terlalu mengejutkan. Suatu saat, orang-orang besar yang hadir ini melihat ke arah wilayah abadi 9 provinsi, dan mereka sedikit bersemangat untuk bergerak. Asli, mereka takut pada Dewa Buddha dari wilayah abadi 9 provinsi dan tidak berani pergi ke wilayah abadi Kyushu. Tapi sekarang, para pembangkit tenaga listrik Sifu semuanya telah pergi ke wilayah abadi Kyushu, dan mereka tidak takut pada Dewa Buddha-Buddha. Apa yang mereka takutkan? Setelah berbicara sebentar, para abadi ini membuat keputusan, yaitu pergi ke alam abadi Kyushu secara langsung untuk membedakan keasliannya. Mereka mengikuti jauh di belakang orang kuat di Sifu. Pergi ke wilayah abadi Kyushu. Dengan kegembiraan dan kekhawatiran, semua orang memasuki wilayah abadi 9 provinsi melalui gerbang domain wilayah abadi 9 provinsi, dan datang ke wilayah tak terkalahkan Cencangan. Dan kali ini, kebetulan saja Wu Qingyao, seperti biasa, sedang berkhotbah di dojo yang sementara didirikan di lapangan percobaan. Aura kuasi kaisar yang menakutkan tiba-tiba mengejutkan para abadi ini,
dan tidak dapat menahan napas. Ya Tuhan, Kaisar, ini memang benar. Pendeta Kaisar, aku, apa yang telah kulewatkan. Sebaliknya, mereka tidak melihat Buddha-Buddha di sini. Bahkan, aku tidak merasakan aura kekuatan yang menakutkan dari Dewa Buddha. Benarkah? Apakah wilayah abadi 9 provinsi ini tidak memiliki Dewa Buddha? Semuanya karena mereka terlalu banyak berpikir. Namun saat ini, ketika sudah tidak ada waktu lagi untuk memikirkan hal ini, mereka bergegas ke alun-alun pengadilan. Alun-alun pengadilan hari ini telah mengumpulkan sejumlah besar abadi, dan terlihat sangat megah. Mereka semua berbaring bersila dan mendengarkan dengan saksama khotbah Wu Qingyao, seolah-olah mereka tercerahkan dan bijaksana. Di alun-alun pengadilan ini, orang-orang besar itu melihat pembangkit tenaga listrik rumah ungu yang datang di depan. Orang-orang kuat di Zifu itu sangat jujur. Ketika mereka datang ke sini, mereka bersila seperti abadi lainnya, mendengarkan khotbah Kaisar Sun dengan penuh semangat. Selain itu, mereka juga melihat para pengintai yang mereka kirim ke sini. Semuanya dengan hormat, berlutut di tanah, mendengarkan khotbah Kaisar Sundi. Ketika orang-orang besar itu melihat pemandangan ini, mereka benar-benar tercengang. Ternyata berita yang dikirim para pengintai sebelumnya semuanya benar. Ada juga seorang penguasa negeri dongeng yang melihat leluhurnya. Saya melihat wajah leluhur tua itu berseri-seri, esensi dan darahnya mencapai puncaknya, dan dia telah menembus belenggu yang telah mengikatnya selama bertahun-tahun, dan berhasil menerobos. Para leluhur keluargaku juga ada di sini, dan mereka telah membuat terobosan. Penguasa alam abadi sangat terkejut dan berkata kepada orang-orang besar lainnya. Ternyata itu semua benar. Setelah orang-orang besar ini terkejut, mereka menjadi bersemangat, dan mereka mengikuti para dewa di alun-alun pengadilan, bersila di dalamnya, dan mendengarkan khotbah Kaisar Sundi dengan saksama. Untuk mengatakan pada saat ini, apa perasaan terbesar di hati orang-orang besar ini? Itu adalah penyesalan. Saya mendengar bahwa Kaisar Semu ini berkhotbah hanya selama 1 bulan. 1 bulan. Sekarang, setengah bulan telah berlalu. Dengan cara ini, mereka kehilangan setengah bulan. Sekarang, orang-orang besar ini merasa bahwa hati mereka berdarah, menyesal dan menderita. Mengenai perangkap Buddha kuda dewa, mereka benar-benar tertinggal. Mereka telah memutuskan, masih ada setengah bulan tersisa, jadi pastikan untuk mendengarkan dengan saksama. Bagaimana mereka bisa melewatkan kesempatan langka ini? Juga sejak hari ketika orang-orang besar ini datang ke wilayah abadi Kyushu. Desas-desus bahwa Kaisar Semu yang berkhotbah di alam abadi Kyushu dan alam rahasia Kaisar Agung, adalah jebakan yang dipasang oleh Buddha-Buddha, mengalahkan diri sendiri. Setiap hari, ada lebih banyak orang abadi yang tahu bahwa khotbah Kaisar Semu dari 9 negara bagian abadi dan alam rahasia Kaisar Agung akan datang. Secara bertahap, semakin banyak orang abadi datang ke wilayah abadi Kyushu. Dan nama alam abadi 9 provinsi, meskipun pangkatnya sangat rendah, itu hanya peringkat kedua yang kecil, tetapi juga terus menyebar keluar, dan reputasinya sangat luas. Yang lebih penting, berita tentang khotbah Kaisar Semu dan alam rahasia Kaisar Agung, dari wilayah abadi Kyushu keluar dari wilayah abadi Kyushu. Pada awalnya, itu seperti badai kecil, dan kemudian berbentuk seperti semburan gunung dan ombak, mengejutkan banyak orang abadi di dunia luar. Di belakang, hanya lebih banyak makhluk abadi yang menyerbu ke wilayah abadi 9 provinsi. Semuanya berjalan lancar seperti yang diharapkan Chen Chang'an. Di Gunung Feixian, Chen Chang'an menukar semua batu abadi di rumah harta karun yang dibawa Gu Yuan dari Sekte Buddha menjadi nilai domain. Sekarang, bidang tak terkalahkannya,
Kemajuan meliputi wilayah abadi 9 provinsi adalah 18%. Saya tidak tahu apakah nilai bidang ini yang diperoleh dari Sekte Buddha dapat mencapai kemajuan 20%. Sistem, konsumsi nilai bidang dan perluas bidang tak terkalahkan. Segera, nilai ranah pada Chen Chang'an habis lagi. Akhirnya, Chen Chang'an mendapatkan keinginannya, dan kemajuan bidang tak terkalahkan yang meliputi alam abadi Kyushu mencapai 20%. Chen Chang'an tersenyum sedikit, sangat puas. Selanjutnya, hanya ada beberapa asal negeri dongeng kelas 1, cukup untuk memenuhi kondisi peningkatan versi 7.0 dan meningkatkan sistem lagi. Bab 518, Inti Iblis ada di tangan, biarkan peluru terbang sebentar. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Khotbah dan pengajaran Wu Qingyao di dojo akhirnya berakhir. Bulan ini, di bawah khotbah Kaisar Sun, saya tidak tahu berapa banyak orang telah memanfaatkan kesempatan sekali seumur hidup ini, memperoleh kekayaan besar, memperoleh wawasan tentang dao kultivasi, dan berhasil menerobos alam. Selain itu, jumlah terobosan abadi, apalagi berapa banyak, juga membawa Chen Chang'an kekayaan nilai lapangan. Dan bulan ini, apakah itu khotbah Kaisar, atau alam rahasia Kaisar Agung, dua berita menakjubkan ini telah benar-benar membuat khawatir daerah abadi yang paling dekat dengan wilayah abadi 9 provinsi. Selain itu, masalah ini belum berhenti, dan masih menyebar ke negeri dongeng yang lebih jauh. Secara keseluruhan, wilayah abadi Kyushu saat ini sudah terkenal di dunia luar. Dan, meskipun artefak kuno, peta pemakaman, lahir di wilayah abadi Kyushu, tidak ada yang menemukan Dewa Buddha di wilayah abadi Kyushu. Adapun Sang Buddha, apakah dia masih hidup atau sudah meninggal? Tidak ada yang tahu, meskipun khotbah Zundi dan alam rahasia Kaisar Agung hampir menarik perhatian mereka, tetapi mereka juga tidak berani bersikap ceroboh terhadap Sang Buddha. Dia juga kembali ke wilayah abadi Kyushu, terus-menerus menanyakan tentang situasi Sang Buddha. Sebulan kemudian, khotbah Zundi telah berakhir, dan Amiao dan Ning Bingxian belum kembali dari Yulin Xinghai. Tepat ketika Chen Chang'an khawatir tentang situasi kedua gadis itu. 3 hari kemudian, Amiao dan Ning Bingxian akhirnya kembali dari lautan bintang hutan terpencil. Kedua wanita itu tidak mengecewakan Chen Chang'an dan membawa kembali inti iblis kekacauan kepada Chen Chang'an. Namun, perjalanan ke Yulin Xinghai ini untuk menemukan inti iblis kekacauan tidak sesederhana itu, bahkan jika Ning Bingxian memiliki basis kultivasi alam kuasi kaisar, tampaknya sangat sulit. Keduanya kembali ke wilayah abadi Kyushu, masing-masing membawa banyak luka. Terutama di tempat Ning Bingxian, lukanya bahkan lebih serius. Ketika Chen Chang'an melihat luka-luka pada Ning Bingxian dan Amiao, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kemudian menggunakan semua makhluk hidup untuk sepenuhnya memulihkan luka-luka yang diderita oleh Ning Bingxian dan Amiao. Mengapa kamu terluka begitu parah? Chen Chang'an khawatir. Kulit pucat Ning Bingxian pulih sedikit kemerahan di bawah perawatan semua makhluk Chen Chang'an. Dia sangat senang melihat Chen Chang'an. Matanya gila, dan aku sangat merindukannya. Bagi Ning Bingxian, bulan ini, dia ingin menikah. Namun, demi menemukan inti iblis yang kacau untuk Xianggong, dia hanya bisa menahan kerinduannya pada Xianggong. Ning Bingxian tersenyum tipis, dan senyumnya sangat menawan. Kemudian, dia mengeluarkan inti iblis yang diperoleh dari Yulin Xinghai. Xianggong, luka ini tidak seberapa, kami tidak mengecewakanmu, inti iblis yang kacau telah dibawa kembali untukmu. Amiao di samping berkata dengan rasa takut yang masih ada. Senior, aku tidak menyangka bahwa Yulin Xinghai begitu berbahaya.
Demi menemukan inti iblis yang kacau, kakak Fingxian sangat menderita, dan kami hampir mati di dalam meong. Meskipun kedua wanita itu tidak mengatakan bagaimana mereka mendapatkan inti iblis yang kacau di Laut Bintang yang kacau, Chen Chang'an tahu betul. Aku khawatir perjalanan ini penuh dengan bahaya, dan jika kamu tidak berhati-hati, nyawamu akan sulit diselamatkan. Untungnya, kedua wanita itu berhasil kembali, dan bahkan membawa kembali inti iblis yang kacau. Kepada Amiao dan Ning Bingxian, Chen Chang'an sangat berterima kasih. Kali ini kau sudah bekerja keras. Sekarang, saat inti iblis kekacauan dibawa kembali, itu tergantung pada apakah itu berguna dan apakah itu dapat menghidupkan kembali ingatan sang guru. Ningbing abadi dan Amiao kembali ke wilayah abadi Kyushu. Masalah khotbah Zundi dan alam rahasia Kaisar Agung sudah menjadi rumor. Membuat mereka berdua penasaran, mungkinkah benar-benar ada alam rahasia Kaisar Agung di alam abadi Kyushu? Sejujurnya, bahkan Ning Bingxian pun terkejut. Mengenai khotbah Kaisar Semu, Ning Bingxian tidak terkejut. Itu pasti adik perempuannya, senior. Ada alam rahasia Kaisar Agung yang akan dibuka di wilayah abadi Kyushu. Apakah ini benar? Chen Chang'an mengangguk. Ya, ini benar. Jika kau ingin bersaing untuk mendapatkan warisan Kaisar Agung, kau juga dapat memasuki alam rahasia Kaisar Agung saat itu. Ning Bingxian bertanya, kapan alam rahasia Kaisar Agung akan dibuka? Meskipun Ning Bingxian adalah kaisar, namun, dia sangat jelas. Jika ada kaisar sungguhan di depannya yang ingin membunuhnya, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Mungkin, kaisar sungguhan dapat menghancurkannya dengan satu jari. Jadi, bagi Ning Bingxian, dia masih sangat tertarik dengan warisan Kaisar Agung. Jika ada kesempatan untuk memenangkan warisan Kaisar Agung, dia secara alami akan melakukannya. Kapan dibuka? Chen Chang'an dengan hati-hati merasakan alam yang tak terkalahkan. Hari ini, di alam tak terkalahkan, ada banyak makhluk abadi dari luar. Belum lagi lapangan ujian, atau bahkan seluruh pegunungan 100.000 sudah penuh sesak. Namun, bagi Chen Chang'an, para peri ini tidak cukup. Chen Chang'an juga perlu menyebarkan berita tentang alam rahasia Kaisar Agung lebih jauh, sehingga lebih banyak makhluk abadi tahu bahwa ini akan datang. Jadi, jalan Chen Chang'an, pembukaan alam rahasia Kaisar Agung akan memakan waktu, biarkan peluru beterbangan sebentar. Lalu Sianggong, kapan kita akan berangkat dari Pulau Kekacauan? Hanya 2 hari, kamu sudah siap. Tidak apa-apa, kawan. Ning Bingxian mengangguk, dan matanya dipenuhi dengan antisipasi. Hari untuk membalas dendam saudara-saudari yang meninggal akhirnya tiba. Biarkan Amiao dan Ning Bingxian beristirahat. Chen Chang'an pergi menemui guru Feng Qiyun. Bulan ini, setiap hari, Ming He merawat Feng Qiyun dengan baik. Feng Qiyun dalam kondisi baik, tetapi karena ingatannya hancur, dia tidak tahu apa-apa. Terkadang, ketika Ming He melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan perasaan sedih tanpa alasan. Dia tidak tahu mengapa, Feng Qiyun menyukainya, dan dia juga menyukai Feng Qiyun. Tetapi pada akhirnya, kedua kekasih itu tidak bisa bersama. Dia masih tidak tahu mengapa Feng Qiyun jelas-jelas menyukainya, tetapi menolaknya. Pada saat ini, Chen Chang'an datang. Tuan, inti iblis kekacauan telah ditemukan. Ming He sangat terkejut ketika mendengarnya. Bisakah ingatannya dipulihkan dari waktu itu? Chen Chang'an menggelengkan kepalanya. Meskipun Amiao telah belajar dari warisan abadi bahwa inti iblis kekacauan ini dapat memulihkan ingatan, masih belum diketahui apakah itu benar-benar dapat memulihkan ingatan. Ini adalah akhir dari masalah ini,
apakah itu bisa berhasil hanya dapat dicoba. Melihat Tuan yang seperti patung, yang matanya acuh tak acuh, mata Chen Chang'an dalam. Kemudian dia mengeluarkan inti iblis kekacauan. Terdengar, klik, inti iblis kekacauan hancur. Tiba-tiba, sinar ungu yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar. Cahaya ungu itu seperti langit yang penuh bintang, dan bintang-bintang itu bertitik-titik, menutupi angin dan awan. Ming He memperhatikan dengan gugup, berharap bahwa Chaos Demon Core akan berguna. Chen Chang'an menyaksikan cahaya ungu yang melesat keluar dari Chaos Demon Core yang hancur meleleh ke dalam tubuh Feng Qiyun sedikit demi sedikit. Bab 519, Perubahan Usia Tua. Tidak. Di dalam inti iblis yang kacau balau, terdapat sinar cahaya ungu yang tak terhitung jumlahnya, yang berubah menjadi potongan-potongan kecil, dan terus-menerus bergabung ke dalam tubuh Feng Qiyun. Tak lama kemudian, kepompong cahaya ungu terbentuk, dan Feng Qiyun terbungkus di dalamnya, dan tidak mungkin lagi melihat sosok Feng Qiyun melalui kepompong cahaya ungu itu. Jangan, apa yang terjadi? Ming He bahkan lebih gugup dan khawatir. Seharusnya kekuatan inti iblis kekacauan yang bekerja. Chen Chang'an menggunakan kekuatan domain tak terkalahkan untuk mengamati kepompong cahaya ungu itu. Tidak ada bahaya dalam diri Master Feng Qiyun, dan bahkan terus memasuki tubuhnya dengan cahaya ungu itu. Dibandingkan dengan masa lalu, Feng Qiyun saat ini sedikit lebih menarik. Lihat di sini, mata Chen Chang'an bersinar terang. Master, mungkin inti iblis kekacauan ini benar-benar berguna. Ming He menghela napas lega, dan sebuah kejutan muncul. Senang rasanya bisa berguna. Seharusnya butuh beberapa hari lagi bagi Master untuk menyerap kekuatan inti iblis yang kacau balau ini. Itu saja, kepompong cahaya ungu ini membungkus Feng Qiyun di dalamnya, dan 3 hari berlalu. Hari keempat, kepompong cahaya ungu itu berangsur-angsur menjadi transparan, dan sosok Feng Qiyun sudah bisa terlihat. Di mata Feng Qiyun, dia bisa melihat bahwa semangatnya menjadi semakin kuat, dan dia tidak lagi linglung seperti sebelumnya, tetapi sebaliknya ada kenangan kontemplatif. Mengangkat awan, di luar kepompong cahaya ungu, Ming He dengan bersemangat memanggil Feng Qiyun. Feng Qiyun sepertinya mendengar suara Ming He, mengangkat kepalanya dan menatapnya. Awalnya, matanya bingung dan bingung. Selain itu, masih ada kebingungan di matanya, tetapi lebih tenang dan misterius. Kemudian, di kepompong cahaya ungu, Feng Qiyun bersila di tanah, dan ada cahaya ilahi di matanya. Melihat angin dan awan di kepompong cahaya ungu, untuk beberapa alasan, Ming He memiliki firasat buruk. Karena Feng Qiyun merasakan aura aneh yang sakral dan luar biasa. Aku merasa seperti semakin menjauh darinya. Dalam hatiku, ada sedikit rasa tidak nyaman yang muncul tanpa alasan. Dia memanggil lagi, Qiyun, kau ingatanmu sudah pulih. Feng Qiyun masih tidak menjawab, hanya melihatnya perlahan bangkit dalam kepompong cahaya ungu. Terdengar suara, klik, yang tajam. Kepompong cahaya ungu itu pecah dan berubah menjadi pecahan-pecahan ungu di langit. Segera setelah itu, Feng Qiyun berjalan keluar, dan Xuan Gong berlari. Saat itu, tubuh yang layu dan menua itu tiba-tiba menyerap saripati langit dan bumi. Saat ini, esensi langit dan bumi yang tak habis-habisnya melonjak ke arah Feng Qiyun, membanjiri langit dan berkumpul menuju Feng Qiyun. Dalam sekejap mata, Feng Qiyun tenggelam dalam esensi langit. Chen Chang'an, yang berada di Gunung Feixian, memperhatikan bahwa ada perubahan di sisi guru. Sosoknya menghilang, dan kemudian muncul di samping Ming He. Chen Chang'an terkejut ketika dia melihat Feng Qiyun, yang menyerap energi dari langit di depannya. Guru sudah bangun. Kemudian, Chen Chang'an bertanya kepada Ming He. Guru,
Apakah ingatan guru tentang orang tuanya sudah pulih? Ming He tampak rumit. Aku juga tidak tahu, tetapi dari Qiyun, aku merasakan aura yang lebih asing, seolah-olah aku semakin jauh darinya. Chen Chang'an mengerutkan kening. Lalu apa yang terjadi? Dia mendongak dan menatap angin. Langit yang penuh energi membentuk badai. Dan Feng Qiyun berada di tengah badai, menerima kegilaan dari 8 arah. Pada saat ini, rambut putihnya berkibar dan berangsur-angsur berubah menjadi hitam. Tubuh yang bungkuk itu berangsur-angsur tegak. Matanya tajam dan ilahi, keagungannya tak tertandingi, dan dia memiliki penampilan heroik yang tak tertandingi. Terutama sekarang tubuhnya menyerap esensi Lang. Dia sama sekali tidak membutuhkan bantuan Chen Chang'an, dan dia benar-benar mulai memulihkan kondisi hidupnya. Sekitar 10 napas, saya melihat angin bertiup dan awan mengalir, dan cahaya ilahi mengalir ke seluruh tubuh, dan tubuh jasmani tampak lebih tembus cahaya seperti cahaya. Itu bukan lagi yang lama layu dan tua, dan itu akan segera mati. Kepala penuh rambut putih telah hilang, tetapi berubah menjadi rambut hitam tebal dan tersebar di belakangnya seperti air terjun. Sekarang angin bertiup, dia tampaknya telah pulih sepenuhnya. Dunia bergetar. Feng Qiyun tiba-tiba membuka matanya. Ada 2 cahaya ilahi, berbentuk seperti listrik dingin, ditembakkan dari mata, merobek kekosongan dalam sekejap, mengejutkan, mencengangkan. Chen Chang'an mengerutkan kening. Selamanya, tuan yang dilihatnya selalu dalam keadaan seorang lelaki tua. Hari ini, mengapa begitu muda dan luar biasa? Dengan cara yang sama, bahkan Chen Chang'an tidak merasakan aura yang familiar di Feng Qiyun saat ini, dia hanya merasakan aura yang tidak dikenalnya. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Chaos Demon Core, bukankah dia membangunkan ingatannya yang hancur? Chen Chang'an berbicara, "Tuan, apakah Anda mengingat saya?" Feng Qiyun berdiri. Dia mendengar suara Chen Chang'an dan menatapnya. Mata itu sangat dalam, dan alisnya yang tajam seperti pedang tertarik ke pelipis. Dia menatap Chen Chang'an dengan ekspresi yang sangat tenang dan tampak membawa keagungan tertinggi. Dia membuka mulutnya. "Aku bukan tuanmu." Mendengar jawaban Feng Qiyun, Chen Chang'an terkejut. "Aku Nima, bukan tuanku. Apa sebenarnya yang terjadi? Mungkinkah ada masalah dengan Chaos Demon Core?" Bab 520, Kehidupan Kedua Feng Qiyun, kamu masih. Chen Chang'an menatap sosok agung ini, yang telah pulih dari keadaan senja dan usia tua. Chen Chang'an tidak dapat mempercayainya, dia bukanlah tuannya. Apakah itu diambil? Pada saat yang sama, Feng Qiyun memancarkan irama kekuatan yang luar biasa, seolah-olah itu sama sekali berbeda dari kekuatan dunia ini. Hati iblis yang dipenjara di Gunung Feixian merasakan irama kekuatan semacam ini, perasaan yang familiar, sehingga hati iblis ini tidak dikendalikan oleh pikiran iblis, dan menjadi marah tanpa alasan. Ketakutan. Hati iblis tidak dapat menahan rasa takut. Bang, bang, bang. Setan itu terkejut. Kekuatan semacam ini, mungkinkah dia? Chen Chang'an mengerutkan kening dan menatap Feng Qiyun. Feng Qiyun muda, dia benar-benar tak tertandingi, lebih seperti dewa yang berjalan di dunia, dengan martabat memandang rendah semua makhluk hidup. Chen Chang'an berbicara, "Jika kamu bukan tuanku, lalu siapa kamu?" Mata Feng Qiyun dalam dan jauh, katanya. "Puluhan ribu tahun yang lalu, aku kebetulan melewati tempat ini. Ketika aku melihat dunia sedang kacau dan dunia hancur, aku mengambil tindakan untuk menekannya." Kata-kata Feng Qiyun membuat Chen Chang'an langsung teringat apa yang dikatakan Mo Xin sebelumnya. Pupil matanya membeku. Kata iblis, Raja Iblis Buddha tidak dibunuh oleh orang-orang dari ribuan makhluk abadi. Sebaliknya,
Mereka ditekan oleh para penguasa alam dewa dari luar alam. Dengarkan apa yang dikatakan angin. Mungkinkah orang ini adalah penguasa alam dewa yang asli? Melihat ekspresi Chen Chang'an seperti ini, Feng Qiyun berkata, "Sepertinya kau juga tahu ini. Hancurkan dunia, bahkan jika aku memiliki banyak pengetahuan, aku tidak bisa tidak mengagumi fisiknya yang menantang surga, dan bahkan dengan kekuatanku, aku tidak dapat menghapusnya dari dunia ini. Aku sangat terkejut dengan ini. Jika dia menjadi dewa, akan ada masalah yang tak ada habisnya nanti. Nanti, aku menggunakan kekuatan supernaturalku yang hebat untuk meramal masa depan, dan mungkin anak iblis kedua dengan tubuh iblis abadi akan lahir di samping iblis surgawi. Jadi aku menanam benih jiwa dewa di sini, dan itu akan berkembang dan berbuah di sini, melahirkan anak iblis pertama. Dunia kedua, gunakan ini untuk menemukan iblis. Mungkin dalam waktu dekat, dia dapat membantuku dalam malapetaka." Chen Chang'an dan Ming He tidak mengganggu Feng Qiyun dan mendengarkannya. Di dalam hati mereka, sudah ada sedikit pemahaman. Feng Qiyun menatap Chen Chang'an dan berkata, "Sepertinya kamu adalah anak iblis dengan tubuh iblis abadi yang kutemukan di kehidupan keduaku." Chen Chang'an mengangguk. "Di dalam tubuhmu, kekuatan tubuh iblis abadi itu lemah dan tak terlihat. Sebaliknya, ada kekuatan yang besar dan tak terbatas di dalam tubuhmu. Kekuatan ini sangat aneh." Angin bertiup kencang. Chen Chang'an berkata, "Kekuatanku tidak bergantung pada tubuh abadi." Kemudian, Chen Chang'an berkata lagi, "Kamu mengatakan bahwa kamu bukan tuanku, tetapi tubuhmu adalah miliknya. Ada apa ini?" Tetapi melihat Feng Qiyun tersenyum. "Aku mengatakan bahwa tuanmu bukanlah aku, tetapi dapat dikatakan bahwa itu adalah aku." Alis Chen Chang'an berkerut lebih erat. "Mengapa? Benih jiwa yang aku tanam di awal mungkin terlalu lama, dan ada kesalahan di tengahnya. Kehidupan kedua setelah berbunga dan berbuah telah melupakan ingatan yang seharusnya dimilikinya. Sebaliknya, semuanya dimulai dari awal. Aku tidak menyangka itu salah menemukanmu. Sepertinya ini dalam kegelapan dan memiliki kemauannya sendiri. Tetapi inti iblis kacau yang kamu bawa kembali membangkitkan ingatan yang telah aku lupakan." Tanya Chen Chang'an, "Ingatan itu kau hancurkan dengan tanganmu sendiri?" Feng Qiyun menggelengkan kepalanya. "Inti iblis kekacauan tidak berguna, dan itu tidak memulihkan ingatan yang dihancurkan oleh generasi kedua. Jadi, aku tidak punya kesan apapun tentang apa yang dialami buah mekar dua di sini. Aku tidak mengenalmu atau dia. Karena itu, aku akan mengatakan bahwa aku bukan tuanmu." Chen Chang'an dan Ming He juga mengerti. Begitu, ekspresi Ming He sangat rumit. Dia ragu-ragu, berkata, "Lalu, bagian ingatan yang dihancurkan dengan tangan, tidak dapat benar-benar dipulihkan." Dia tidak berdamai, tidak senang kehilangannya seperti ini. Angin bertiup kencang. "Itu bukan tidak mungkin. Jika kehidupan kedua kembali ke tubuh utama memiliki pil dewa semacam ini, dan tidak sulit untuk memulihkan ingatan yang hancur ini. Tetapi ingatan itu hilang, tetapi aku masih aku." Dia berjalan di kehampaan. "Aku akan mencoba menemukan cara untuk memulihkan ingatan yang hancur ini sebelum dunia kedua kembali." Lihatlah Chen Chang'an dan Ming He. Dia meminta maaf. "Kalian kecewa. Jujurlah dengan semua yang Anda ketahui dari Feng Qiyun di sini." Itu masih dalam kisaran penerimaan Chen Chang'an dan Ming He. Dengan cara ini, itu selalu lebih baik daripada Feng Qiyun dibawa pergi. Meskipun Feng Qiyun tidak memulihkan ingatan yang seharusnya telah dihancurkan, tetapi hanya memulihkan ingatan yang sudah lama berlalu. Dan, bisa dikatakan begitu. Guru Chen Chang'an sebenarnya hanya sebagian dari jiwa penguasa alam dewa.
Mirip dengan klon yang digunakan Chen Chang'an, Mirror Flower Water Moon, untuk mengembun. Chen Chang'an berbicara, "Jadi, meskipun kamu tidak dapat mengingat apapun, aku harus mengatakan bahwa kamu masih guruku. Suatu hari, aku akan mengembalikan ingatanmu yang hilang." Feng Qiyun tertawa, "Aku tidak mengenalmu lagi, tetapi kamu masih mengakuiku sebagai gurumu. Sangat bagus. Merupakan berkah besar dalam hidupku untuk memiliki murid sepertimu." Chen Chang'an tulus dan ikhlas. Seorang guru untuk 1 hari, seorang ayah seumur hidup. 3 tahun lalu, dia pertama kali melintasi benua Kyushu. Feng Qiyunlah yang menyelamatkannya. Dalam 3 tahun terakhir, aku beruntung dirawat oleh Feng Qiyun. Kamu dapat hidup selama 3 tahun dalam pengajaran umur panjang. Bahkan pendidikan umur panjang sangat sulit. Feng Qiyun tidak pernah menyerah padanya. Membawanya dari keadaan awan ke keadaan hantu untuk bersembunyi. Melawan angin, Chen Chang'an selalu bersyukur. Jika bukan karena angin, bagaimana mungkin Chen Chang'an bisa hidup 3 tahun kemudian dan menunggu sampai sistemnya dihidupkan? Bagaimana mungkin ada orang-orang brilian seperti sekarang?